Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari segala penyakit. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk materi kita pada hari ini adalah kondisi iklim Indonesia. Kita lihat, sebelum kita masuk ke materinya, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah tujuannya adalah supaya kamu semua bisa mengetahui apa itu pengertian dari iklim. Kemudian kamu bisa menyebutkan jenis-jenis iklim yang ada di Indonesia. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengertian iklim. Iklim itu adalah kondisi cuaca di wilayah tertentu dalam periode waktu yang cukup lama. Artinya pergantiannya cukup lama sekali. Beda dengan cuaca, ya. Cuaca itu pergantiannya bisa per menit atau per hari, atau wilayahnya sempit. Ada di suatu wilayah hujan, sedangkan di wilayah lainnya panas atau mendung. Nah, itu disebut dengan cuaca. Sedangkan iklim itu waktunya cukup lama, wilayahnya luas. Kalau ini cuaca waktunya singkat, kemudian wilayahnya sempit. Itu pengertian dari iklim. Yang kedua, kita lihat jenis iklim yang ada di Indonesia. Ada 3 ya. Yang pertama, iklim muson, iklim tropis, dan iklim laut. Itu iklim yang ada di Indonesia. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah iklim muson atau iklim musim. Nah, apa itu maksudnya? Ini iklim yang dipengaruhi oleh angin muson. Nah, sifat dari angin muson ini berganti arah setiap 6 bulan sekali atau berubah-ubah setiap periode tertentu. Nah, angin muson ini ada 2. Yang pertama angin muson barat, yang kedua angin muson timur. Ya, lihat yang angin muson barat yang pertama. Angin muson barat ini adalah angin yang bertiup dari benua Asia menuju benua Australia. Lihat arah panahnya ya, sebelah utaranya benua Asia, sebelah selatannya adalah benua Australia. Nah, apa dampaknya terhadap Indonesia? Akan menyebabkan musim hujan. Ya. Sekarang muncul pertanyaan, kenapa di Indonesia terjadi musim hujan? Ya, pada bulan-bulan apa saja di Indonesia itu terjadi musim hujan? Yaitu pada bulan Oktober sampai Maret itu biasanya terjadi musim hujan di Indonesia. Nah, itu penyebabnya ya karena angin yang bertiup dari benua Asia menuju benua Australia itu banyak membawa uap air. Nah, kenapa dia banyak membawa uap air? Itu disebabkan oleh banyaknya penguapan dari mana? Yaitu dari air laut. Karena angin tadi bertiupnya atau bergeraknya itu dari Samudra Hindia, kemudian dia membelok mengarah ke Indonesia, melanjutkan ke Australia. Jadi dia banyak membawa uap air atau awan-awan yang dia bawa, maka berdampak ke Indonesia terjadi musim hujan. Yang kedua adalah angin muson timur. Angin muson timur itu adalah angin yang bergerak dari benua Australia ke benua Asia. Terjadi pada bulan April sampai Oktober. Ya. Pergerakannya angin, maka di Indonesia akan menyebabkan terjadinya musim kemarau. Nah,
Sekarang penyebabnya apa lagi? Karena angin yang bergerak dari benua Australia tadi sedikit membawa uap air karena lautan yang dia lewati sempit dan dia melalui gurun-gurun yang ada di Australia. Makanya di Indonesia terjadi musim kemarau pada bulan apa biasanya? Yaitu dari bulan April sampai September. Ya, kita lihat, kamu bayangkan ini benua Asia, benua Australia. Nah, ini kan lautan yang cukup luas, kemudian dia membelok masuk ke Indonesia. Banyak terjadi penguapan di sini. Kemudian lanjut ke Indonesia, maka uap-uap air tadi atau awan dia bawa ke Indonesia. Begitu sebaliknya ya. Itu disebut dengan angin muson barat. Ya, kalau dari sini Australia, angin muson timur. Next. Yang kedua, iklim tropis. Iklim tropis ini dipengaruhi oleh garis lintang. Ya, garis lintang. Kita lihat garis lintang Indonesia itu terletak, atau letak astronomis Indonesia ya, terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, Indonesia termasuk iklim tropis. Nah, apa dampaknya? Yaitu penyinaran matahari sepanjang tahun. Jadi beda dengan lintang-lintang atas ini ya, yang arah ke kutub, baik kutub utara maupun kutub selatan. Itu bahkan penyinaran mataharinya tidak seimbang. Kalau kita kan sepanjang tahun sama. Kemudian apa dampaknya lagi? Suhu udaranya cenderung tinggi. Kalau suhu udaranya tinggi, akan kelembabannya juga tinggi dan menyebabkan curah hujan yang cukup tinggi juga. Itu disebut dengan iklim tropis. Dan yang terakhir adalah iklim laut. Iklim laut ini dipengaruhi oleh lautan Indonesia yang cukup luas ya. Ini lautan Indonesia yang cukup luas, yang berwarna biru ini adalah lautan atau perairan. Nah, dari sinilah akan menyebabkan penguapan. Maka apa yang akan terjadi kalau banyaknya penguapan? Akan banyak terbentuk awan dan berdampak pada tingginya curah hujan yang ada di Indonesia. Ya. Jadi dapat kita simpulkan tadi pelajaran kita, dapat kita simpulkan kondisi iklim Indonesia itu adalah ada 3 ya. Ada iklim tropis, iklim muson, iklim laut. Nah, di Indonesia hanya dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita lanjut minggu depan dengan materi yang berbeda, yaitu flora dan fauna. Ibu cukupkan sampai di sini. Kalau ada kata-kata yang salah, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.